Hanya karena kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidupmu. Mari sama-sama kita nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya nama Tuhan yang layak kami puji. Kami tinggikan, kami sembah dan kami muliakan di tempat ini, di dalam hati kami dan dimanapun Tuhan utus dan pilih kami. Dan terutama dalam gerakan yang boleh sama-sama kami bangun ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap isi pelataran rumah Tuhan saat ini dengan korban syukur, pujian dan sembah kami. Engkau layak kami puji Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Sukacita Tuhan melimpah bagi kita semua, amin. Amin. Saat ini kita percaya bahwa melalui pujian yang boleh kita naikkan, mau bumi kita seperti apa kejadiannya, mau dunia katakan seperti apa masalah yang terjadi, sakit penyakit ada apapun, kasih Tuhan gak akan pernah berakhir dalam hidup kita, akan selalu baru memberkati setiap kita, amin. Maka mari kita memuji Dia, kita bertepuk tangan, kita menari dan kita bersorak-sorai. Katakan, biar dunia akan berlalu, bulan tak bercahaya lagi, langit akan bergoncang, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya apa? Pasti akan digenapi. Shalala, cinta Yesus, lagi shalala. Yesus cinta saya, shalala, aku cinta Yesus, shalala, Yesus cinta saya. Siapa yang siap menyatakan ku jatuh cinta pada Yesus? Kayaknya lepas. Boleh kasih simbol Lepas semua ini. orangnya. Tengok kanan kiri dan sambil katakan, yo, ku jatuh cinta pada, tambah dan dalam dan tambah dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara apa dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, amin. Ya aku, hanya siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku, oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Mari katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku,
bulan Juni tahun 2021 kemarin itu merupakan satu bulan yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena disitulah awal dimana saya menghadapi satu peperangan iman dalam kehidupan saya. Ya. Sebenarnya awalnya simpel, yaitu saya hanya mengalami sedikit sakit bagian perut, tidak nyaman, gitu ya, sangat tidak nyaman. Saya pikir itu hanya sakit mah biasa, Ya, jadi saya coba untuk minum obat seperti biasa, minum obat. Bulan Juli minum obat sebulan. Saya coba tanya dokter karena waktu itu lagi varian Delta merebak dengan begitu luar biasa. Jadi saya agak-agak takut untuk pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Saya hanya melalui Halodoc dan tanya beberapa rekan dokter yang saya kenal. Itu dikasih obat 1 bulan tidak berubah, 2 bulan tidak berubah, malah semakin gak enak, rasanya semakin sakit gitu. Ya. Waktu itu saya berdoa setiap hari dan saya meminta sama Tuhan. Saya minta Tuhan kali ini. Jadi isi doa saya waktu itu adalah kali ini saya tidak mau mengeluh karena sakit saya. Saya mau belajar untuk bersyukur setiap waktu, sekalipun saya dalam situasi kondisi yang gak menyenangkan. Gitu. Ya, saudara, bulan Agustus lewat, perut saya semakin tidak enak, semakin sakit. Akhirnya bulan September itu adalah bulan yang menderita buat saya. Kenapa? Ini perut tambah sakit sekali. Bahkan saking sakitnya, saya kalau berdiri begini gak bisa lama-lama, gak enak. Bagian atas dan bagian bawah gak enak. Saya kalau duduk seperti Bapak Ibu agak neken perut begitu, sakit juga. Tiduran pun sakit juga. Ketika itu saya ingat doa saya setiap hari bahwa saya gak mau mengeluh. Saya belajar untuk mencoba bersyukur dalam apa yang saya alami. Tapi jujur saudara, gak gampang loh. Gak gampang. Apalagi sakit dengan otak, berhubungan dengan kepala. Jadi ketika saya mau mencoba bersyukur, ini perut sakit dan tidak nyaman. Ya. Saudara, saya kebingungan waktu itu. Tuhan gimana? Ya, tapi saya mau belajar untuk tetap bersyukur senantiasa. Saudara, akhirnya saya mencoba untuk periksa, ya, segala macam dokter sarankan untuk diperiksa USG, CT scan, lalu akhirnya terakhir adalah endoskopi. Ya, endoskopi pun harus 2, bagian atas, jadi saya masukin mulut dari alat dari atas, dan juga dari bawah, kolonoskopi. Karena apa? Karena sakitnya itu bukan hanya di atas, tapi di bagian perut bawah pun juga sakit. Saya juga ada khawatir bahwa ada kemungkinan kan bisa mengarah kepada kanker. Karena kanker merupakan kanker usus besar terutama, itu merupakan silent killer yang nggak kedeteksi, tiba-tiba sudah membesar. Ya, ketika dicek itu sekitar bulan Oktober, puji Tuhan, ternyata di dalam perut saya ini di usus 12 jari, lalu di muara usus halus, lalu di bagian lambung semua itu ada polipnya, saudara. Dan polipnya itu bukan hanya 1 atau 2, bahkan yang di bagian muara usus halus, dokter mengatakan polip kamu banyak sekali, ratusan katanya. Waduh, pantesan gak enak banget. Ya. Lalu saya tanya dokter, apa tindakan selanjutnya? Ya, tindakan selanjutnya adalah saya akan tembak laser. Ya. Tapi yang bagian atas saja, yang bawah nggak bisa dia papain dia. Karena apa? Karena ratusan. Kalau di laser satu nggak selesai dia. Ya, tapi yang di atas mau nggak mau harus dibereskan. Gitu. Oke, saudara, saya mencoba dan saya lakukan tindakan itu. Jadi dari atas di laser diambil sebagian kecil dan dicek di lab apakah itu mengarah kepada kanker atau tidak. Ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata hasil lab saya sangat baik, bahwa polip itu tidak mengarah kepada kanker, tetapi lebih mengarah kepada polip karena radang.
Jadi radang kronis yang begitu lama menyebabkan akhirnya pencernaan saya ini ada polip penyakit. Ya. Saudara, saya tanya sama dokter, kira-kira berapa lama saya harus berobat? Berapa lama kira-kira saya bisa sembuh normal? Dokter waktu itu mengatakan, kamu minum obat selama 2 bulan kira-kira. Ya, kamu akan pelan-pelan maka akan mengalami pemulihan. Ya, saudara, 2 bulan sudah sampai dengan hari ini sudah sembuh normal, puji Tuhan. Belum. Tetapi memang pelan-pelan Tuhan memulihkan saya. Ya. Buat saya secara pribadi adalah ketika saya belajar untuk mencoba mensyukuri atas segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Disitulah saya mengalami kekuatan untuk apa? Untuk menjalani kehidupan saya. Biarpun sulit, susah. Karena ketika sakit sekali, waktu itu yang saya lakukan, karena saya suka memuji dan menyembah Tuhan, saya ambil gitar saya atau saya ambil keyboard saya pujian dan penyembahan. Saya lakukan setiap hari, saudara. Untuk apa? Untuk menguatkan saya. Karena secara fisik saya udah gak kuat karena sakit sekali. Tetapi kalau saya boleh bertahan sampai dengan hari ini, itu semua kasih karunia Tuhan, cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya Tuhan yang sama ada bersama-sama dengan kita malam hari ini. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan boleh menguatkan saya percaya malam hari ini Tuhan yang sama juga akan bekerja menguatkan Bapak Ibu Saudara semuanya. Apapun yang sedang saudara alami, ketika membawa kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan begitu luar biasa. Saudara, kasih Tuhan melimpah. Tuhan juga merasakan penderitaan. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puji, itu adalah Tuhan yang menderita, saudara. Maka karena penderitaannya, kita boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Yohanes 3:16 dengan jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Saudara, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga mau menyempatkan waktu malam hari ini untuk boleh datang memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Maka orang-orang yang percaya, kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau bersama-sama masuk lebih dalam lagi dalam kasih dan hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini, karena Engkau Tuhan Allah kami yang datang menguatkan kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Bukan dengan barang Amin. Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Kami percaya Tuhan, Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau Saya undang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab bukan dengan balapan Engkau telah membayar setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu saat ini. bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih Dan pengorbanan dan pengorbanan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. dan segala hati kami persembahkan hidup kami. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
Angkat kedua tanganmu ke surga saat ini, saudara. Kita datang mencari wajah. Dengan segenap hati kami katakan, sembah dan puji kita tahu. Sembah dan puji
berkat rahmat-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan, terutama malam hari ini. Kalau kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami Tuhan datang menyembah Engkau, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Dan malam hari ini Tuhan kami rindu ingin mendengarkan Engkau berbicara. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh mengutus anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Harilion, boleh ada hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini, malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Kau pakai perkataannya untuk boleh sungguh-sungguh menguatkan setiap kami, untuk boleh sungguh-sungguh membangkitkan kami ketika kami di dalam kesesakan, ketika kami di dalam masalah pergumulan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mempersembahkan semuanya di dalam satu nama yang punya kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan Romo Hari. Temanya peperangan rohani, tapi subtemanya itu tetap tetap berpegang pada Tuhan Yesus itu. Dan sepertinya Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya mau ngomong apa itu dalam renungan hari ini, malam ini. Itulah dia, kalau kita membuka hati kita kepada Tuhan, Tuhan itu pasti memberi jawaban kepada kita, entah bagaimanapun caranya itu. Ya, saya menemukan atau bacaan atau nas kitab suci yang mau saya pakai dalam renungan pada malam hari ini, satu ayat saja, Matius 11 ayat 28. Kalau kita mau melakukan peperangan rohani, saya pikir ini harus kita lakukan. Matius bab 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Intinya adalah Tuhan Yesus sudah membuka tangannya lebar-lebar supaya kita datang, mohon kekuatan, mohon perlindungan, mohon penyertaan dari Tuhan Yesus. Siapa yang berpegang pada Tuhan Yesus, siapa yang datang kepada Tuhan Yesus, dia pasti menang menghadapi peperangan rohani, peperangan berhadapan dengan si jahat itu, si iblis itu. Tapi kalau kita nggak berpegang pada Tuhan Yesus, kalah terus kita. Karena setan itu licik, lihai sekali. Ya, lihai sekali, hati-hati. Setan itu mengecoh, menggoda manusia, lalu melemparkan manusia ke dalam dosa. Ingat, itu ada juga bacaan Injil ketika Tuhan Yesus berhasil menang terhadap godaan 40 hari 40 malam lamanya digoda di padang gurun. Lalu ada ayat mengatakan, dan iblis mencari saat yang tepat untuk menggoda Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus berhadapan dengan cobaan bukan cuma 3 kali di padang gurun itu. Di Taman Getsemani jelas Tuhan Yesus berhadapan dengan godaan. Biarlah cobaan ini berlalu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus sadar.
Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Di kayu salib juga Tuhan Yesus berhadapan dengan cobaan lagi. Itu si penyamun yang ngeyel itu, yang tidak mau bertobat. Engkau kan anak Allah, turun dari salib, selamatkan dirimu dan kami. Kalau Tuhan mau menyelamatkan dirinya bisa nggak? Oh bisa. Dia memperlihatkan keilahiannya, kealahannya. Paku-pakunya tercabut, ya, di tangan, di kaki, lalu badannya yang penuh dengan luka-luka. Silakan kita nonton apa itu film Passion of Christ itu ya, yang luar biasa kejamnya penderitaan dialami oleh Tuhan Yesus. Lalu tubuhnya seperti di bukit di Gunung Tabor, ya, berkilau-kilauan putih. Bisa. Itu pasti prajurit-prajurit, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ketakutan itu. Tapi Tuhan Yesus nggak melakukan hal itu. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus tidak mati, keselamatan tidak terjadi. Tuhan Yesus tidak egois, tapi dia mau mengikuti kehendak Allah. Loh, kok Tuhan kok mati? Tuhan kok tidak berdaya? Kadang-kadang kan kita suka dilihat begitu. Ketika Tuhan Yesus menderita, memikul salib sampai jatuh 3 kali, mati di kayu salib, disitulah Tuhan Yesus mengambil wujud sebagai manusia, tidak mengambil wujud sebagai Allah. Dia mengosongkan dirinya, walaupun dia serupa dengan Allah, tapi dia mengambil wujud sebagai manusia, sikap rendah hati, ya, itu. Maka dari itu mari kita datang kepada Tuhan Yesus yang sudah terbuka tangannya untuk menerima keluh kesah kita, untuk menerima kesulitan, untuk menerima ketidakberdayaan kita. Maka dari itu, kalau kita mau berperang dengan iblis, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Jangan so jago, saya sudah hebat. Iblis itu sangat luar biasa lihainya. Dan kita harus berpegang pada Tuhan Yesus. Dan bersyukurlah Tuhan Yesus membuka tangannya kepada kita untuk datang kepada Dia. Peperangan yang lain lagi itu apa dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tadi Lady sepintas mengatakan titik nol. Ya, ingat kita ini punya titik nol dalam hidup kita. Sebenarnya saudara Beni, saudara Abot, dan saya senasib. Dalam arti apa? Pernah nyerempet, bukan apa ya, antara hidup dan mati. Ini hampir mati loh, Bapak Ibu. Abot ini ya, saudara Abot. Abot coba ceritalah sedikit lah, ya. Kenapa? Titik nolnya Abot. Tadi kan titik nolnya Herman. Beni Kahar mas ya. Pak Beni itu ya. Beni itu sudah diceritakan titik nolnya. Ketika dia sakit itu ya, ada apa itu? Polip ya. Nanti pulang beli temulawak. Benar ini. Saya pernah sakit mah akut. Obatnya apa? Temulawak. Temulawak kalau bisa yang pahit, ya, yang pahit, yang apa, bubuk tuh diseduh pakai air panas, ya, taruh madu lah begitu ya, diminum. Pahit. Obat nggak ada yang enak. Obat itu nggak ada yang enak. Tapi mudah-mudahan bisa membantu itu ya. Itu. Nah, oke. Abot coba cerita titik nol yang ketika Anda mengalami situasi nyerempet hampir mati. Saya juga pernah loh hampir mati. Nanti saya akan cerita juga. Gimana Abot, saudara Abot? Ya mungkin begini. Kejadian ini di bulan Juni di 2020. Saya mengalami bahwa hidup itu nggak ada artinya tanpa siapa yang kita sembah, Tuhan. Itu nggak ada artinya. Saya mengalami di mana waktu itu saya kena COVID Delta. Singkat cerita saya dirawat di rumah Wisma Atlet. Saya sudah masuk dalam keadaan kritis. Datang ke rumah sakit udah agak sedikit sesak nafas. Sampai malam itu langsung drop. Sampai di malam kedua di mana saya mengalami, sebenarnya itu saya 3 kali saya kolaps. Saya udah bukan di ICU lagi, tapi saya udah dibawa ke ruangan di mana saya ditaruh di sebelah dokter supaya saya bisa dimonitor. Pada saat itu oksigen oke, tapi
Ventilator udah nggak ada kebagian. Wisma Atlet itu puluhan ribu. Ketika pertama kali saya masuk ke Wisma Atlet, saya melihat suasana itu udah kayak perang. Mungkin kala perang Ukraina, saya melihat di mana bergelimpangan orang ribuan yang sudah meninggal, yang di atas meja, di atas kursi, di kursi roda, di ranjang itu, yang ngap-ngapan, yang batuk, yang udah, wah pokoknya buat saya itu seperti pintu, maaf ya, ya mungkin kayak orang mau ke penantian, itu udah, dan itu bikin saya syok. Singkat cerita, satu kali karena ini orang banyak sekali di Wisma Atlet, saya tidur nggak bisa terlentang, saya harus terlungkup. 15 hari saya tidur harus tertelungkup. Nah, di mana hari kedua atau ke hari ketiga, ketika itu saya udah lelah, saya udah nggak bisa terlungkup lagi, saya harus terlentang karena sakit sekali, pegel badan saya. Kalau oksigen dicabut, selesai saya, selesai. Nah, satu malam mungkin saya tidur agak miring atau bagaimana, tanpa disadari oksigen menipis. Ketika oksigen menipis, tubuh saya langsung bereaksi dan saya tanpa sadar, saya sudah merasakan bahwa ketika itu saya tidur, lalu saya melihat diri saya. Loh, kok ada diri saya di situ? Di bawah. Sekejap, cepat sekali. Tiba-tiba saat itu juga saya terbangun, saya lihat tangan saya sudah putih, mengkerut, kering semuanya, kering semuanya. Saya mau bergerak nggak bisa, berteriak nggak bisa, cuma satu saya sebut, Yesus tolong saya. Saya diem, entah berapa lama cuma saya bilang seperti itu, tiba-tiba tangan saya bisa bergerak. Saya kan di rumah sakit itu nggak ada bel, nggak ada apa, kita hanya boleh telepon. Jadi telepon saya itu standby, WA terbuka terus, saya tinggal pencet, suster datang. Ketika itu langsung saya pencet, saya cuma begini, bilang, suster tolong. Entah itu berapa lama, tiba-tiba ada 4 orang semuanya sibuk melayani saya yang saya udah nggak tahu apa-apa lagi. Di situ saya merasakan bahwa oh ini belum waktunya, itu di titik nol. Dan bahkan saya mungkin bukan sekali Romo, 3 kali saya ngalamin begitu. Nah di situ saya menyimpulkan bahwa ya pada saat itu saya nggak berpikir apapun loh. Sampai saya begini, ya Tuhan, ya saya siap. Saya nggak merasakan sakit yang bagaimana, cuma saya satu nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas, yang lain saya nggak rasakan. Saya nggak bisa nafas, begitu oksigen nggak ada, saya selesai udah. Jadi hidup saya pada saat itu tergantung oksigen. Oksigen banyak, Tuhan kasih banyak, cuman organ saya rusak karena virus. Nah di situ saya sungguh merasakan bahwa oh iya ya, kalau pada saat itu Tuhan tidak campur tangan, atau mungkin saya belum saatnya kalau orang dunia bilang begitu, saya sudah selesai. Saya merasakan, oh saya pernah merasakan loh bahwa di mana saya itu nggak ada apa-apanya. Apa yang saya lakukan, apa saya yang perbuat, apa yang saya lakukan, pokoknya apapun nggak ada apa-apanya. Saya berpikir begitu, oh iya ya, hidup itu satu. Bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berbuat. Kita perbuat buat apa? Kebaikan bagi Tuhan dan bagi sesama. Singkat kata, saya suka mengatakan gini, hidup itu harus punya karya. Ketika kita mati, orang seminggu sedih, sebulan sedih, setelahnya lupa. Tapi kebaikan kita yang kita lakukan buat sesama, buat orang, walaupun orang tidak ingat, itu berefek, maksudnya menjadi sesuatu yang positif buat semuanya. Dan itu sungguh menyenangkan hati Tuhan begitu ya. Itu saya pikir, oh iya ya, seperti itu kira-kira. Terima kasih Saudara Abot. Ya itulah dia. Manusia kadangkala berada dalam titik nol, di mana dia itu tidak berdaya, nggak bisa apa-apa berhadapan dengan masalah hidup ini, titik nol. Tapi Tuhan Yesus mengatakan benar itu, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat lagu tadi, saat menangis Tuhan tahu, saat ku perlu Tuhan tahu. Itu benar itu, ya. Mari, maka dari itu Tuhan sudah membuka tangannya lebar-lebar dan kita datang kepada Tuhan. Saya pun kurang lebih mengalami yang sama, ya. Saya 40 hari kena Covid itu ya. 12 November sampai 21 Desember 2020. 40 hari saya di Karolus, 10 hari saya di ICU. 15 November 2020 saya masuk ICU. Harus masuk ICU. Tadinya saya menolak, ya sudah saya masuk ICU.
Itu pukul 18.40. Pukul 19.55-an perawat datang kepada saya nawari, Romo mau perminyakan enggak? Ini benar loh, Bapak Ibu yang Katolik, kalau sudah ditawari perminyakan itu dikit lagi lewat oksigen saya udah tinggi ya, udah ngap-ngapan juga, paru-paru saya bukan di ronsen kayak di foto apa gitu ya, foto begitu, putihnya banyak putihnya lah ya, virusnya sudah menyebar. Dan ketika saya mengalami hal itu, ketika saya ditawari perminyakan, minyak suci, wah sebentar lagi saya lewat, selesailah hidup saya. Saya dalam hati hanya menyanyikan lagu Kidung Simeon. Ke dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ya Tuhan penyelamatku. Pokoknya siaplah. Kalau memang akhirnya saya harus dipanggil, itu Kidung Simeon, kami para Romo, para frater, ibadat malam, kompletorium itu dinyanyikan. Ya. Dan disitulah penyerahan diri saya. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau apa. Setiap hari saya melihat peti mati di ruang ICU itu bolak-balik 2-3 kali satu hari loh. Ganti-gantian. Pokoknya begitu ada yang selesai entah berhasil hidup, entah yang meninggal, ganti lagi orang. Nggak pernah stop itu ICU. Nggak pernah kurang, nggak pernah kosong, ada ranjang yang kosong. ICU-nya itu ada 6 kamar, saya salah satu. Ya disitulah dia. Apa yang mau kita lakukan ketika kita berada di titik nol hidup kita, titik nadir terendah dalam hidup kita? Ya, saya tetap percaya Tuhan menolong saya dengan caranya tersendiri. Ada lagi gak titik nol dalam hidup saya? Ada. 10 tahun yang lalu. Mami saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi 7 tahun sebelumnya, jadi kalau dihitung dari sekarang 10 tahun yang lalu. Saya sedang tugas di Jogja, hari itu Rabu Abu. Saya nggak bawa handphone, saya sedang membantu membagikan Rabu Abu itu ya. Begitu saya naik ke atas, saya lihat handphone, waduh, mami saya kena stroke. Saya dari Mangga Besar, rumah sakit yang terdekat Husada, dibawa ke Husada. Malam itu harus dioperasi kepala. Untung ada Romo Rohadi datang memberikan sakramen minyak suci kepada mami saya. Oke, singkat cerita, setelah dioperasi ada di ruang ICU pada saat itu sekitar 1 bulanan di ruang ICU. Setelah dari ruang ICU selesai, harus masuk ke unit stroke itu ya, di rumah sakit Husada sekitar 2 mingguan. Jadi kurang lebih 1,5 minggu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sudah masuk ICU 1 bulan biayanya berapa? Total itu pun sudah dipotong-potong. Ada dokter yang kepala operasinya itu ngomong kepada saya, dia seorang Kristen, tapi dia tahu saya ini Romo, saya pastor. Dan syukur dokter itu mengatakan demikian, Romo nanti saya akan ngomong dengan rekan-rekan saya supaya biaya operasinya dinolkan. Syukur benar dinolkan. Kedua, beberapa dokter yang Katolik, yang Kristen, yang visitasi ke mami saya ngomong ke saya, Romo nanti biaya visitasi saya nolkan ya. Dinolkan beberapa dokter itu. Itu pun kurang lebih saya 2 bersaudara. Saya sudah jadi pastor, adik saya kerja ya begitu saja ya. Dan bayangkan harus mengeluarkan uang untuk biaya mami saya itu total 480-an juta, mendekati 500 juta. Duit dari mana? Kalau Pak Hengki mungkin saya nggak tahu ya. Bagi saya 480 juta itu banting tulang 10 tahun juga nggak bisa-bisa itu. Nggak bisa-bisa. Dalam waktu 1,5 bulan. Tapi saya mengalami katakanlah mukjizat itu. Keajaiban dari Tuhan. Mami saya selesai harus pulang ke rumah dari rumah sakit
Semuanya lunas Bapak Ibu. Saya nggak tahu uang dari mana, karena saya kan bolak-balik Jakarta, Jogja, Jogja, Jakarta. Ya, yang namanya sumbangan itu banyak sekali datang. Itulah dia. Saya merasa atau melihat inilah dia jawaban dari Tuhan. Tuhan tahu ketika saya perlu, Tuhan tahu ketika saya menangis, Tuhan tahu. Menangis nggak? Oh nangis loh. Apalagi ketika di ICU kalau saya lagi jaga, suster itu keluar, keluarga Nyonya Liong, ngapain? Datang ke dalam ruang ICU, harus tanda tangan, obat berapa? 25, 30 juta, 35 juta. Dalam hati, ya Tuhan, mau apa ini? Duit dari mana? Ya, duit saya sih cuma ada 1-2 ember maksudnya itu. Ya benar, ya mau apa? Tapi gimana? Saya nggak tanda tangan, nggak dapat obat, mati ini mami saya meninggal nih. Udah dalam nama Yesus saya tanda tangan. Tapi itulah dia, ya. Ketika kita berada di titik nol katakanlah dalam hidup ini, yang paling penting itu adalah kita berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu bukan sekedar PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Ya, orang janji, nggak taunya nggak dibantu. Kayak Ukraina mau dibantu sama NATO, mau dibantu sama Amerika, begitu diserbu sama Om Putin, mana NATO, mana Amerika mau bantu. Tapi Amerika sama NATO bantu. Putin ngomong, masalah kiamat urusan Tuhan, tapi masalah mempercepat kiamat urusan saya. Takut itu NATO sama Amerika. Anda akan menerima apa yang tidak Anda pikirkan. Tekan tombol, nuklir lewat, jeder. Nah, itulah dia. Tuhan itu bukan seperti NATO, bukan seperti Amerika yang memberi PHP gitu ya. Tapi ya kita percaya Tuhan itu mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Itulah dia titik nol dalam hidup kita di mana kita tidak berdaya. Tuhan, saya tidak berdaya oleh berbagai macam pengalaman. TV sekarang ini sedang ramai. Ramai apa? Bukan cuma Rusia dengan Ukraina yang lagi berantem. Apa itu? Siapa? Yang Crazy Rich? Indra Kents itu ya, sama siapa lagi itu? Itu ternyata ditemukan itu kecoa di rumahnya dia. Kecoa di rumahnya, kulitnya lapis Louis Vuitton. Jangan sebut merek itu. Itu lapisnya itu ya, gile. Yang lain kecoa kulitnya biasa, ini kecoa kok lapis ini nih, yang merek H atau yang L, itulah gitu ya. Kelihatannya ya. Saya mau mengatakan apa? Dengan adanya Indra Kents dan siapa itu yang Crazy Rich itu ya. Itu dia. Berapa banyak orang yang kena? Berapa banyak orang yang kena? Berapa banyak umat Katolik yang juga saya pikir kena? Duitnya termakan atau dimakan entah kemana. Saya nonton TV aja ada yang hilang berapa 4M itu ya, sampai dilaporkan ke polisi. Dari situ saya mau mengatakan apa? Jangan serakah. Jangan serakah. Bersyukurlah atas berkat yang Tuhan berikan kepada Anda, meskipun cuma segitu. Jangan serakah. Taruh uang. Apa itu? Itu robot forex bukan sih? Ya robot forex juga kan sekarang lagi bermasalah ini. Ya, ladies taruh berapa puluh M di sana? Oh, 10T ya? Iya itu dia. Ya itulah dia. Ketika orang mengalami situasi seperti itu, duitnya habis, itulah dia titik nol dalam hidup dia. Banyak itu saya pikir. Saya juga bukan cuma ini saja. Dulu ya sekitar berapa tahun ya? Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ketika saham ya. Saya tahu, saya ketemu umat itu hampir bunuh diri. Dia itu punya uang 10M dimasukkan ke saham-sahamnya, hancur semuanya. Jadi kalau diuangkan yang tadinya 10M-an udah tinggal berapa puluh juta. Begini dia.
hampir bunuh diri. Itulah dia titik nol dalam hidup dia. Tapi saya nggak tahu lagi bagaimana, ya. Tapi titik nol ini akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tetapi, ya di satu pihak kita harus percaya sama Tuhan dan berpegang kepada Tuhan, ya. Terus berpegang pada Tuhan. Dan ya itulah dia peperangan yang ada, peperangan rohani. Terkadang kita ini dibuat apa ya? Setan itu mengajak kita untuk serakah. Udah taruh aja di situ, lumayan nanti dapat segini-segini, jauh lebih besar daripada bunga di bank katakanlah, dengan ada ini ada itu katakanlah. Ya, kita harus berani mengatakan saya tidak mau serakah dalam hidup ini. Serakah membuat kita hancur menurut saya. Tapi kalau biasa-biasa saja ya sudah, bersyukurlah. Karena apa? Tuhan itu memberi berkat kepada kita itu nggak sedikit loh. Asalkan kita percaya. Ladies, kemarin sama saya sama Michael tuh jalan-jalan ke auto mobil ya. Pulang dia dapat itu, dapat udah tanda tangan. Bawa pulang mobil. Padahal dia tadinya mikir, beli jangan, beli saya bilang. Penting kan? Penting. Nah itu dia. Berkat Tuhan itu melimpah itu ya ladies ya. Amin. Nah itu. Walaupun belum menjadi kenyataan, tapi percayalah sama Tuhan. Itu, ya. Tadi juga saya terkesan akan lagu itu loh. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Gimana tuh ladies, coba nyanyi sepenggal kalimat itu saja. Sepenggal itu. Ku telah mati, ya. Ku telah mati. Dan tinggalkan ya. cara hidupku yang lama. Oke, ini kalimatnya dalam loh. Kita sudah meninggalkan cara hidup kita yang lama belum? Ketika berperang melawan kejahatan, ya. Cara hidup kita yang lama bagaimana? Mungkin bobrok, narkoba, apalagi judi, mabuk-mabukan, itu cara hidup kita yang lama. Dan ketika Anda berada dalam situasi seperti itu sebenarnya Anda itu sedang berperang itu. Peperangan rohani. Iblis itu mengecoh kalian itu, mengecoh kita. Udah nikmati sajalah minuman. Biasanya kalau sudah minuman itu ya, mabuk-mabukan, larinya kemana? Judi. Habis ke judi, lalu kemana? Perempuan. Itu rangkaiannya itu. Setiap kali kita melakukan satu dosa, maka dosa yang lain akan menyusul. Dan dosa itu bukan cuma itu, tapi akan merembet dosa-dosa lain juga akan dilakukan. Ya seperti tadi saya bilang, awalnya mabuk-mabukan, lalu judi, lalu main perempuan seperti itu. Dan kadang-kala itu terjadi, dan itulah dia dalam hidup ini. Peperangan rohani itu ada. Maka dari itu kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang jelek, yang bobrok, yang berdosa itu ke cara hidup yang baru. Ya, kita harus berani itu meninggalkan. Ya, kalau kita nggak berani meninggalkan cara hidup kita yang lama, kita nggak bisa menang. Loh, bagaimana supaya kita bisa menang? Datang kepada Tuhan Yesus, aman. Ya, orang banyak berdosa itu karena dia itu melupakan Tuhan. Loh, Indonesia ini kan 100% orangnya beragama, benar beragama. Tapi bertuhan belum tentu. Loh kenapa? Beragama ya Pak ya. Hari ini saya mau beragama A, besok mau beragama B, besok mau beragama C. Gampang, seperti ganti baju. Tapi kita sudah bertuhan atau belum? Oh, belum tentu. Ketika Anda berbuat dosa, Anda belum bertuhan. Belum memiliki Tuhan. Ketika Anda selingkuh, mengkhianati janji perkawinan, itu berarti Anda belum bertuhan. Ketika Anda melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu Anda belum bertuhan. Ketika Anda melakukan korupsi, Anda belum bertuhan. Ketika Anda melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal kejahatan, dan Anda bersekutu dengan setan,
Dengan si iblis, jelas Anda belum bertuhan. Loh, kalau ciri khas orang bertuhan bagaimana? Kalau ciri khas orang bertuhan saya pikir begini nyanyinya ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, oh iya ya, saya mau menempeleng istri saya kali gitu ya, ini contoh aja ya. Begitu saya mau nempeleng istri saya, nyanyi dalam hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Oh iya, saya nggak boleh ya nempeleng istri saya ya. Itu. Hati-hati gunakan matamu. Wih, di depan saya ada wanita cantik, seksi. Dilihat berdosa, nggak dilihat kok rezeki ditolak gitu ya. Ya bapak-bapak ada tersenyum nih, jangan-jangan nih ngalami ini ya. Pak Hengki enggak, Pak Hengki enggak. Nah itulah dia. Ya, kita harus menyanyikan lagu itu. Hati-hati gunakan matamu. Oh iya. Oh saya mau bohongi istri saya. Saya mau ke Mangga Besar ntar. Tahu sendiri Mangga Besar ya. Gak usah diceritain lagi ya. Saya orang Mangga Besar loh. Saya tahu dalamnya Mangga Besar seperti apa. Aduh. Rumah saya dikelilingi oleh beberapa tempat kos Bapak Ibu. Ketika saya masih SMA, habis makan, ya biasa kalau makan malam, saya sekolah siang di Don Bosco SMP SMA Don Bosco Mangga Besar. Jam 1 sampai jam 6 sore pulang, itu biasa ya pulang mandi dulu beres-beres gitu ya, jam 7-an makan bersama dengan keluarga, ada kakek nenek saya, ada mami papi saya, ada saudara saya di rumah itu besar ya makan. Habis makan kami nongkrong di halaman. Di halaman saya dulu itu punya 3 pohon mangga di Mangga Besar, tapi 2 udah ditebang karena merusak apa itu ya lantai naik, merusak tembok agak retak-retak. Mangga bembem itu apa ya? Kueni. Itu kalau sudah matang wanginya itu sekampung se-RT itu. Mangga yang wangi itu. Jadi dipotong itu wangi. Jadi kalau mau beli mangga itu harus saya cium kalau ada di supermarket atau gimana. Saya cium. Kalau nggak wangi saya nggak mau. Kenapa? Nggak enak. Tapi kalau wangi, ini saya ambil. Ya. Itu mangga, kalau dibilangnya sih mangga bembem gitu ya. Mangga Indramayu gede. Oh, mangga Indramayu sekarang mah kecil-kecil. Dulu di rumah saya mangga Indramayu segede gini. Jatuh kena genteng, plek, genteng pecah itu langsung. Ada satu lagi mangga daging, istilahnya mangga kecil itu. Itu sematang apapun juga ada asamnya. Dan saya suka itu ya. 2 ditebang, bembem dan Indramayu. Lalu tinggal 1 lagi ini, ya. Nah, ketika lagi duduk-duduk itu ya, sekitar jam 8 itu lewat deh tuh. Makhluk-makhluk halus itu. Halus banget itu ya. Ya itulah dia ya. Sehalus ladies atau enggak? Itulah dia. Wah, saya lihat, waduh, inilah dia Mangga Besar. Itu dulu loh ketika saya SMP, SMA. Saya tamat SMA tahun 88. Sekarang masih ada. Aduh, anak-anak kecilnya. Banyaklah pengalaman-pengalaman yang menyeramkan yang saya juga nggak enak menceritakannya di sini. Nah, itulah dia. Godaan-godaan itu begitu kuat, begitu hebat, ya, begitu luar biasa. Dan berhadapan dengan godaan itu saya hanya mau mengatakan jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita ini manusia lemah. Ya. Kekuatan kita, emang kita bisa melawan setan? Enggak bisa. Tapi kita bisa melawan setan dengan kekuatan Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika kita berhadapan dengan godaan ini, wah ini begitu berat Tuhan, bagaimana saya bisa hadapi? Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Kuncinya adalah datang kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan, ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Dan kekuatan dari Tuhan itu juga kita pakai untuk melawan godaan-godaan iblis yang begitu banyak. Begitu banyak. Ya, mungkin lagu yang tadi saya bilang juga silakan kita nyanyikan juga dalam hati kita. Hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan pikiranmu. Hati-hati gunakan kakimu supaya kita waspada. Dan yang penting adalah kita mau menang.
berhadapan dengan peperangan rohani melawan setan. Tapi jangan lupa, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tahu kita memerlukan Tuhan, dan Tuhan pasti menyertai kita, ya. Sekali lagi, jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah sumber segala-galanya. Dialah Raja kita yang menolong kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Romo. Silakan. Oke, nama saya Jeffrey. Ada 2 Jeffrey di sini ya. Ya, saya bersaksi ya. Saya tadi mendengarkan dan juga menjadi berkat buat saya bahwa starting dari nol. Jadi setiap orang pasti akan kembali ke titik nol. Adjustment. Kalau di handphone itu biasanya kita restart, kembali ke titik nol. Nah, saya pun demikian ya. Waktu saya datang ke Jakarta tahun 84, tamat SMA tahun 83, dan melakukan bisnis dari nol, start dari nol juga ya, terus berlangsung. Pada tahun 2019 itu tiba-tiba saya distributor satu produk diaper yang cukup terkenal, yang nomor 1 di Indonesia. Nah, kami distributor ranking 2 di total Indonesia. Tapi waktu itu tiba-tiba ada problem dan kita stop jualnya karena rugi. Nah, kita berpikir bahwa itu the end of the world di dalam bisnis. Habis, rugi gitu. Nah, akhirnya perusahaan terlikuidasi, kita likuidasi. Ternyata Tuhan baik, ya. 2020 datanglah COVID. Begitu luar biasa. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa Tuhan tolong saya gitu loh. Jadi kita maunya tadi ya, keserakahan itu timbul, pikirnya wah luar biasa. Tetapi jalannya Tuhan itu lebih luar biasa lagi tadi yang disaksikan ya. Jadi kalau waktu itu dilanjutin, karena COVID, piutang dagang problem, apa segala macam problem, wah itu masalahnya luar biasa. Karena kaitan distribusi itu ngambil uang bank, stok banyak ya. Terus kita juga pegang Hero ya, Hero Giant tutup, wah itu piutang dagangnya dahsyat sekali, barang rusaknya kembali dan segala macam. Jadi saya berpikir bahwa senantiasa kita di dalam komunitas seperti ini, hadirat Tuhan ada ya. Kita jangan takut, maju terus. Jatuh bukan jatuh, itu perkara duniawi aja. Jadi kita terus jalan, perlindungan Tuhan pasti penuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, praise the Lord. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Jeffrey sudah datang Jakarta, saya baru lahir Pak, tahun 84. Hebat sekali, satu kesaksian ini sudah membuat satu isi ruangan ini sungguh-sungguh sangat diberkati. Dilanjutkan berarti ya. Ada siapa lagi mau bersaksi bagaimana Tuhan berkarya? Waktu kita merasa itu titik terendah, ternyata justru itulah saat dimana Tuhan mengangkat kita tinggi. Ada lagi? Yang di bagian belakang, para ibu mungkin? Mungkin yang dari Sunter baru pertama kali hadir. Saya kayak terpadu dengan Sunter ya, karena dekat Tanjung Priok dan Sunter. Baca jangan Sunter. Sunter. Mau? Sudah memberikan senyum indahnya? Boleh bersaksi betapa baiknya Tuhan? Nanti mic-nya kok yang nyamperin. Ayo Ben. Ibu yang di belakang. Nah. Boleh? Iya. Yes. Puji Tuhan. Mau ke depan boleh? Mau dari belakang saja? Atau mau ke depan? Gak apa-apa di belakang aja deh. Oke, baik. Dengan soalnya aja ya. Silahkan. Enggak sih, kalau saya sih mungkin nggak ada yang terlalu heboh atau bagaimana. Cuman kalau saya merasa titik terendah saya waktu itu
ketika dulu saya pernah kerja, terus saya jadi tangan kanan bos lah gitu kan ya, jadi kayak keuangan semua apa saya pegang. Dan karena saya jadi orang kepercayaan, saya juga ya mirip kayak Pak Ahok. Jadi istilahnya kalau saya ketemu orang yang melakukan kecurangan atau fraud, itu saya bongkarin. Jadi saya tuh udah mirip kayak KPK gitu loh di dalam company ya. Dan anak buah saya latih seperti itu semua gitu loh. Tetapi orang seperti itu ya musuhnya banyak. Jadi mirip kayak Pak Ahok gitu ya. Jadi saya politik kantor itu luar biasa, saya diserang kanan kiri, dan pada satu titik bos saya harus memilih partner bisnis dia atau mempertahankan saya, dan itu pilihan yang sulit gitu kan ya. Dan bos saya memilih rekan bisnisnya gitu loh, jadi saya yang harus out. Itu pukulan terberat saya. Jadi dalam hati saya waktu itu, saya sudah melakukan apa yang benar, saya membela company, saya berjuang mati-matian. Jadi di saat nggak ada orang, saya ngerangkap bisa sampai 3 pekerjaan sekaligus dengan gaji yang sama gitu ya. Saya tunjukkan loyalitas saya, tapi at the end ini yang saya terima gitu loh. Saya down karena dalam sejarah saya kerja, saya nggak pernah seperti ini gitu ya. Selalu kalau saya resign itu selalu saya dipertahankan, oh jangan keluar dong, gimana gitu ya. Tapi kok saya setelah saya all out, ini yang saya terima gitu loh waktu itu menghancurkan harga diri saya, kepercayaan diri saya. Saya merasa apa ya, kok kayaknya nggak adil gitu ya. Tapi saya terima gitu loh, saya jalanin aja, dan puji Tuhan saya dapat pekerjaan baru, dan yang menerima saya pun tahu sikonnya kenapa saya dulu keluar di company lama gitu kan ya. Yang tetap menerima saya dan bimbing saya, melatih saya begitu banyak hal. Saya bersyukur sih gitu loh ya, setelah saya jalanin selama 4 tahun akhirnya saya resign. Kalau dari segi pengalaman kerja itu saya meningkat jauh dibandingkan yang dulu. Walaupun mungkin jabatan saya ya karena di company besar ya, saya bukan tangan kanan bos ya, karena jenjangnya kan banyak banget gitu ya. Tetapi terus dari segi salary pun waktu saya keluar boleh dibilang gaji saya 2 kali lipat daripada sebelumnya. Seperti itu kan ya. Jadi dari segi pengalaman apa segala macam, dan saya akhirnya bukan cuma itu doang, karena saya pindah ke kantor baru ini. Di kantor baru ini saya ketemu dengan teman lama yang juga seorang distributor buku, dan dia yang mensupport saya untuk, karena saya punya kerinduan tuh untuk terbitin buku ya. Jadi dia mau support saya, ayo ya udah nggak apa-apa terbitin, kamu terbitin, nanti kalau sudah terbit masalah distribusi ke toko buku saya ngurus. Dan dia bantuin saya semua proses itu, dia dampingin sampai akhirnya itu buku terwujud, dan itu buku pertama saya gitu loh. Dan saya benar-benar amazing gitu ya. Saya pikir iya ya, kalau saya bertahan di company lama, saya nggak berkembang baik secara skill saya, dari segi pendapatan saya, dan saya juga nggak bisa mewujudkan mimpi saya untuk menerbitkan buku terutama gitu ya. Tapi setelah saya nengok ke belakang, iya ya gitu loh, apa yang saya pikir kayaknya jalan buntu, bukan jalan buntu, itu tikungan. Tuhan membawa saya kepada sesuatu yang lain lagi, berbeda gitu loh ya. Saya pikir itulah kebaikan Tuhan sih gitu. Puji nama Tuhan. Ini seperti pujian yang kita bisa katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin ya. Pak Jeffrey, Ibu Foni, dan kita semua pasti mampu waktu lagi dalam keadaan yang berat, pasti nggak bisa bilang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi at the end waktu udah ngelihat pelangi indahnya Tuhan, oh ternyata Tuhan emang bela anak-anaknya. Tuhan gak biarkan anak-anak yang dia kasih itu jatuh, tersungkur, tergeletak. Tapi tangan Tuhan tetap ada untuk menopang kita. Amin. Masih ada satu lagi mungkin diberikan kesaktu untuk kesaksian. Mari, sudah ada 2, betapa dahsyatnya kalau orang bersaksi itu pasti kita makin dikuatkan ya. Mungkin sekarang ini lagi ngalamin, mungkin belum ngelihat pelanginya Tuhan, mungkin sekarang lagi susah-susahnya, mungkin sekarang lagi struggle-nya, nggak apa-apa, boleh di-share, pasti juga akan menguatkan setiap kita. Ada?
Wow, persilakan, ini sepertinya masih anak muda nih ya. Wah, hebat. Mungkin, mungkin. Mungkin boleh dikasih tahu namanya. Perkenalkan, nama saya Edward. Edward, dipersilakan. Dua-duanya boleh ya, kesaksian sama pertanyaan, saya usahakan singkat sekali. Baik. Jadi kalau kesaksian, saya mau kesaksian saya beberapa bulan yang lalu itu ya dalam tanda kutip kena isu lah, kena fitnah gitu kan. Terus saya dibuang dari tempat saya yang lama. Saya merasa saya kehilangan banyak gitu ya, tapi nggak sampai sebulan, saya nggak bisa detail ya isunya apa, tapi nggak sampai sebulan apa yang saya rasa semua itu hilang, Tuhan kembalikan gitu. Nah sejak itu saya merenungkan, menggumulkan isu peperangan rohani ini. Kalau dilihat di dalam Alkitab, nah ini pertanyaan buat Romo, kan Rasul Petrus, Tuhan Yesus jelas-jelas ngomong 2 kali ya kepada Rasul Petrus mengenai iblis. Pertama kali waktu Rasul Petrus bilang, Tuhan kamu jangan mati gitu kan, jangan ke Yerusalem untuk menderita. Tuhan tegur dia bilang, nyala iblis. Kemudian yang kedua, di Lukas 22 ayat 31, Tuhan Yesus bilang, Petrus, iblis telah menuntut untuk menampi engkau. Berarti kan sebenarnya peperangan rohani itu real, bahkan di level para rasul nih ya, iblis selalu menghantui, mau menampi gitu kan. Bahkan di 2 Korintus, Rasul Paulus bilang, ini ada seperti duri dalam daging, ini utusan iblis yang selalu menggocoh aku. Selevel Rasul Paulus loh. Sampai dia bersuruh sama Tuhan 3 kali, ambil duri dalam daging ini. Tuhan bilang, cukuplah anugerahku bagimu. Gitu. Jadi nggak diambil nih, terus nih, digocoh iblis terus. Rasul Yudas jelas dikatakan iblis merasuki dia, dan Rasul Yudas itu sampai level udah nggak bisa dipulihkan gitu. Jadi peperangan rohani di level para rasul pun ini jelas banget nih, nyata gitu. Nah, apa sih yang membedakan Rasul Yudas, Rasul Petrus, Rasul Paulus waktu dia digocoh iblis, ditampi iblis, dicobai iblis, dirasuk iblis? Apa sih yang membuat mereka itu istilahnya bisa dipulihkan lagi, dalam kejatuhan mereka bisa dipulihkan lagi? Kenapa Rasul Yudas jatuh dan nggak bisa pulih, tapi Rasul Petrus jatuh tapi bisa pulih? Sama-sama digocoh iblis nih, sama-sama diganggu iblis, sama-sama ada peperangan rohani. Tapi apa sih mungkin kuncinya yang kira-kira bisa kita bawa pulang hari ini untuk tiap kali gua digocoh iblis, diganggu iblis, ditampi iblis, ini kuncinya gitu. Ya kita ngerti kuncinya ya Tuhan Yesus, tapi mungkin ada hal praktis yang Romo bisa ajarkan. Jangankan kita manusia, Rasul saja digoda iblis, Petrus, Paulus, Yudas Iskariot. Jangankan Rasul, Yesus aja digoda kok. Yesus itu siapa? Tuhan, Putra Allah, Allah yang datang ke dunia sudah dalam wujud manusia. Dia aja digoda. Ini setan ini kurang ajar ini. Ya, yo harus tahu setan itu kurang ajar, iblis itu kurang ajar. Ya, Tuhan aja digoda, apalagi kita manusia. Wah, godaan itu selalu ada. Tapi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus begini. Ketika Tuhan Yesus digoda, dia tidak tawar-menawar. Beda dengan Hawa. Ketika digoda oleh iblis, Hawa nanggepin. Yesus enggak, nyah dari hadapanku. Itu. Ya, maka mau berapa kali Tuhan Yesus digoda, sampai di taman Getsemani pun, sampai di kayu salib pun dia digoda, dia enggak peduli. Dia tidak, oh ya, kalau saya mencabut paku-paku saya, seperti Hawa, ya, ada dialog. Maka dari itu pertama-tama berhadapan dengan iblis, kita jangan tawar-menawar. Udah, ambil aja tuh buku tuh, di dalam buku itu ada uang tuh, udah nggak ada yang tahu. Kalau kamu ambil uang itu tuh, wah lumayan, bisa beli bensin 5 hari, 5 hari, ya katakanlah 5 kali lah istilah kata, ya. Lalu kita antar ketahuan, nah itu dia, nggak ada yang tahu. Kita bilang ntar nggak ada yang ketahuan, ya kita udah mulai dialog. Jangan dialog sama iblis. Kalau perlu itu kayak Tuhan Yesus tinggalkan iblis, bahkan mengatakan nyah dari hadapanku. 1, 2, dalam pepatah, bukan pepatah ya, ada ungkapan dalam bahasa Latin, errare humanum est, to err is human, itu bahasa Inggrisnya.
berbuat salah adalah manusiawi, karena kita manusiawi. Tetapi lihat anak yang hilang ketika dia digoda oleh iblis dan dia meninggalkan bapaknya. Dia kembali kepada bapaknya. Ada 3 permohonan, ya, di PW kemarin kan saya ngomong tuh. Ada 3 permohonan, ada tiga hal yang akan dia ungkapkan kepada bapaknya dan dia akan kembali ke rumah bapaknya. Saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bertobat. Saya tidak layak lagi disebut anak Bapa. Rendah hati, merendahkan diri bahkan di hadapan Allah. Jadi karena saya upahan, wah dia merendahkan diri. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang? Betapa bapaknya itu, si anak itu diomeli nggak? Dikamplangi, ditempelengin nggak? Dimaki-maki nggak sama bapaknya? Ditendang, dipukul? Enggak. Ketika dia pulang dengan hati yang remuk redam dan dia bertobat, si bapak menyambut. Bahkan ketika dari jauh bapaknya berlari mendapatkan dia. Katanya ya, pada hari H anak itu pergi, pada hari itu si bapak berada di persimpangan jalan terus melihat anaknya. Hampir setiap hari, ini imajinasi saya ya, menunggu anaknya itu pulang. Dan ketika dia lihat dari jauh, itu dia anak saya. Si bapak berlari mendapatkan anak itu dipeluk, dicium. Kenakan dia sepatu, kenakan dia pakaian yang bagus. Itu kalau ada anak babi yang tambun. Anak babi, anak lembu maksudnya. Ke sana ya. Ke sini aja deh. Nah, itu kalau ada anak lembu yang tambun, itu kita potong, kita pesta. Sebab anakku yang hilang sudah kembali. Jadi kuncinya, Paulus itu bertobat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan kalau dia itu mau bertobat. Yudas Iskariot, bila dia mau bertobat dan tidak gantung diri, sampai sekarang akan ada nama Santo Yudas Iskariot, orang kudus ya, tetap menjadi rasul Yesus. Tapi masalahnya adalah Yudas ya, di film Passion of Christ itu kan kelihatan Yudas itu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan hancur hatinya. Iblis datang menggoda dia lagi. Ada tali, ada tali. Pakai tali itu kalau kamu malu, katakanlah begitu ya. Dan Yudas Iskariot masalahnya nggak mau bertobat. Dia ngikuti terus suara setan, akhirnya dia mati itu. Tapi kalau Yudas Iskariot mau bertobat, luar biasa. Luar biasa. Orang-orang yang kita anggap kudus pun pada dasarnya punya kesalahan. Pernah mendengar Santo Agustinus? Ya, dosa apa yang tidak dilakukan oleh Santo Agustinus? Mamanya siapa? Santa Monica. Ya, berapa tahun? 20-an tahun itu Santa Monica berdoa buat anaknya. Anaknya Agustinus itu bejatnya minta ampun. Dosa apa yang tidak dilakukan oleh Agustinus? Semua dosa dilakukan. Tapi karena dia bertobat, nah, ya dia pertobatan itu jauh lebih penting daripada dosa. Kerahiman Allah itu jauh lebih mulia daripada dosa. Maka dari itu Allah Bapa yang saya percayai, yang kita percaya adalah Allah Bapa yang murah hati. Asalkan apa? Kita bertobat. Itu anak yang hilang. Itu Allah itu sepertinya melupakan semua dosa si anaknya ini, si bungsu. Jadi yang hilang itu sebenarnya siapa? Si bungsu atau si sulung? Sulung yang hilang. Padahal dia ada di rumah bapaknya. Tapi Tuhan Yesus kan ini mau menyindir orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat itu. Itu dia yang mau disindir itu ya. Di sana lagi. Itu dia ya. Jadi kuncinya itulah dia. You sadar, you salah. Oke, bertobat. Kalau dalam gereja Katolik itu ada sakramen pengakuan dosa. Loh kok datang ke Romo untuk menerima sakramen pengampunan, kenapa nggak ke Tuhan saja? Kadang-kala manusia itu butuh sesuatu yang real, yang nyata.
Karena Romo ketika mendengarkan pengakuan dari orang yang berbuat dosa, di akhir pengakuan dosa dengan memberikan sakramen pengampunan atas kuasa yang diberikan oleh gereja kepada saya melepaskanmu dari segala dosa. Itu ada kata-kata yang real yang menunjukkan bahwa kuasa Allah terjadi dan disitulah terjadi pengampunan. Ya sama seketika Ekaristi kan, Romo itu tidak lagi bertindak sebagai manusia. Ketika dia mengangkat tubuh dan darah Kristus, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Bukan tubuh saya. Tubuh saya mah nggak usah dimakan, banyak lemaknya itu. Tapi terimalah dan makanlah, inilah tubuhku, inilah tubuh Yesus. Jadi si Romo pada saat itu bertindak, katakanlah in persona Christi. In persona Christi. Sama ketika mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan absolusi pengampunan. In persona Christi, diterjemahkannya bagaimana akan agak susah itu ya, bukan menjadi Yesus tapi in persona Christi, boleh dibilang gitu, dalam wujud personnya sebagai Yesus, tapi bukan sama seperti Yesus, bukan Yesus, bukan, ya itulah dia, ya sekali lagi ya bertobat, nggak ada kata lain. Siapapun yang bersalah, siapapun yang melakukan dosa, jangan dihakimi. Itulah jeleknya manusia. Kamu berbuat dosa, berbuat dosa lu berbuat dosa. Datang ke jemaat atau umat lagi doa. Itu kan orang berdosa, ngapain? Saya nggak mau duduk dekat dia orang berdosa. Itu salah. Tapi mari ajak dia untuk bertobat. Tuhan lebih senang ngajak dia bertobat kok daripada kita mengucilkan dia. Kita mengucilkan dia, satu, itu dosa. Kedua, emang kita lebih bersih. Masalahnya adalah kita ini juga banyak berbuat dosa. Jangan-jangan perbuatan dosa yang kita lakukan itu lebih banyak daripada dia. Sini, selumbar dalam matamu aku cabut. Tapi balok di mata kita ini nggak kita cabut. Nah itulah dia. Menurut saya bertobat, nggak ada kata lain. Obatnya itu ya bertobat. Bertobat itu kembali kita menerima kasih pengampunan dari Allah yang menyembuhkan itu. Ya sayang sekali Yudas Iskariot itu tidak bertobat. Kalau dia bertobat ceritanya lain. Ya si penyamun yang di samping Tuhan Yesus, yang temennya yang kurang ajar itu, katakanlah ya, kamu itu berdosa, kita ini orang-orang bersalah, kita ini orang yang layak mendapat hukuman mati, tapi orang ini orang bersih. Lalu dia bilang kepada Tuhan Yesus, ingatlah aku ya Tuhan, bila Engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Saya pikir itu adalah kalimat pertobatan, di mana dia mau mohon pengampunan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya, pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Itu Tuhan Yesus ngomong kepada siapa? Mantan penyamun. Saya nggak bilang penyamun karena dia itu ketika mengucapkan kalimat itu dia bertobat. Mantan penyamun, dosanya itu luar biasa. Luar biasa dosanya, banyak. Mungkin menyakiti orang, merampok, membunuh. Ya tapi ya Tuhan Yesus itu ketika ada orang bertobat, dia tidak mau menghakimi itu perempuan yang ketangkep basah itu berbuat zina. Itu yang salah itu bukan si perempuan itu. Kenapa itu orang-orang Farisi, si perempuan lagi berbuat zina diintip, diseret ke Tuhan Yesus, nangkep basah itu, kan ngintip itu. Ya dia juga berdosa, enak juga dia menerima yang itu ngintip begitu. Dia menghakimi orang padahal dia sendiri berdosa. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya kalau ada di antara kamu yang suci silakan lempar batu. Ya itulah dia, kita kadang-kala menjadi orang yang suka lempar batu kepada orang itu, ataukah seperti Tuhan Yesus yang juga mau mengampuni. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali saya harus mengampuni saudaraku bila ia bersalah kepadaku? Sampai 7 kali? Tuhan Yesus bilang, enggak. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Makanya Bapak Ibu menjadi pengikut Yesus itu nggak gampang loh. Ya, tapi oke lah, pertobatan. Bertobat itu harus kita lakukan dalam perjalanan hidup ini. Itu saya pikir jawaban saya yang begitu panjang, mungkin nggak jelas juga. Sangat jelas Mo. Pak Edward, Ibu Foni ya, Pak Jeffrey, terima kasih banyak buat kesaksiannya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebab nama Tuhan sudah disenang-senangkan atas setiap kesaksian kita dan jawaban Romo yang hari ini saya sangat admire Romo sekali loh Romo. Daebak, luar biasa sekali jawaban-jawaban Itu Romo. Roh Kudus yang Haleluya. berkarya, bukan saya. Roh Kudus. Ya bukan berarti saya punya hak prerogatif Roh Kudus enggak. Enggak. Semuanya. Yes. Kadangkala itu kalau mau menyampaikan renungan bingung saya ngomong apa. Tapi kalau sudah Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, udah semuanya serahkan kepada Dia, itu Dia. Ya. Itu sudah, tambahan lagi Om, mantap. Oh, boleh Om, lama juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih Lady sama Romo ini. Yes. Saya cuma mau menambahkan tadi dari pertanyaan beliau ini ya. Tadi Romo ada menyinggung Santo Agustinus ya. Saya nggak tahu apakah ini yang sama yang saya maksudkan. Agustinus ini kan ajarannya yang diajarkan oleh John Calvin ya. Nah mengenai siapa Yudas ini, Yudas kan tidak bertobat, sementara Petrus bertobat ya. Apakah Yudas ini termasuk orang yang ditentukan binasa? Sementara Petrus tidak. Kalau kita baca di Alkitab kan bahwa sebagian ditentukan binasa, sebagian diselamatkan. Nah, menurut Romo bagaimana pandangannya? Thank you. Saya khawatir jawaban saya spekulatif ini ya, begini. Ya bisa saja Yudas Iskariot pada saat di dunia ini dia tidak bertobat atau belum sempat bertobat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga, di akhirat, kalau Yudas Iskariot itu ngomong, ini imajinasi saya ya. Kalau Yudas Iskariot ngomong, Tuhan saya berdosa telah menjual kamu. Saya sungguh berdosa dan saya menyesal. Di sana di akhirat apakah Tuhan mau mengampuni? Saya pikir ya, Tuhan mau mengampuni. Rencana Tuhan menurut saya bukannya rencana yang jahat. Rencana Tuhan itu baik, pada dasarnya baik. Maka kita sebagai manusia pun harus mengikuti kehendak Tuhan. Dan jangan sampai kita ini pun orang yang mengaku bertuhan, lalu kalau mati nanti masuk surga. Hati-hati. Karena Tuhan Yesus juga ngomong kan. Ada orang, Tuhan aku telah berseru kepadamu Tuhan, Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa kamu? Aku gak kenal kamu. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, karena engkau melakukan kejahatan, nyah dari hadapanku. Padahal orang itu berseru Tuhan, Tuhan. Ya, nggak berkenan Tuhan itu ya. Jadi ya, menurut saya rancangan Tuhan pertama adalah rancangan yang baik kepada kita sekalian. Tuhan menghendaki kita masuk surga semuanya. Tapi kalau kita hidupnya jahat melulu, melanggar perintah Tuhan, melanggar hukum kasih dari Tuhan, tidak mau berbuat kasih. Pertama masuk neraka atau masuk surga itu hak prerogatif Allah. Saya tidak bisa jawab, orang ini masuk neraka, orang ini masuk surga, tidak. Tetapi dari situ, kalau kita mau hidup dan tidak binasa, ikuti Tuhan. Jalannya Tuhan kita ikuti. Jalannya Tuhan itu apa? Seperti tadi saya bilang, mengampuni, memaafkan, berbuat kasih. Inilah perintahku kepadamu, Yohanes berapa itu? 12 ya. Inilah perintahku kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Kalau kita melakukan kasih, maka kita akan dihantar untuk masuk ke dalam hidup, bukan dibuang ke dalam kebinasaan. Maka dari itu saya pikir ya ikutilah perintah dari Tuhan Yesus. Perintah dari Tuhan Yesus itu sangat sederhana. Cintailah sesamamu manusia dan cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan selanjutnya dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Saya pikir itu menghantar kita kepada hidup. Ya.
Kita ikutilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu nggak berat itu ya. Cukup mencintai, mengasihi gitu. Saya pikir jawaban saya seperti itu ya. Ya, Tuhan tidak menghendaki kita binasa, Tuhan menghendaki kita hidup. Tapi kalau kita sudah luar biasa jahatnya, nggak tahu Tuhan akan bertindak apa kepada kita. Tapi kalau kita banyak berbuat baik, meskipun kita jatuh, tapi bisa banyak berbuat kasih, jatuh lagi berbuat kasih, semuanya itu akan Tuhan yang Maha Tahu lah kepada kita sekalian. Itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab atau tidak, saya nggak tahu. Oke, terima kasih Romo. Om, mantap. Oke, sebagai closing statement atau masih ada lagi, saya mungkin persilahkan dulu ke Pak Hengki. Ada sesuatu yang mau disampaikan, dipersilahkan. Ya, terima kasih ladies. Sebelumnya terima kasih Romo udah bersedia untuk membantu kami mendukung pelayanan kami bersama-sama, dan juga terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam ini untuk bersekutu bersama. Dan saya cuma ingin ingatkan aja bahwa persekutuan kita ini sebetulnya kan setiap Sabtu ketiga, dan sementara ini kan kita lakukan sebulan sekali, tetapi khusus untuk April itu kalau Sabtu ketiga itu jatuhnya tanggal 17 kalau nggak salah ya, Sabtu ketiga. Nah, minggunya itu Paskah, ya. Nah, jadi kelihatannya agak berat, ya. Jadi kita itu harusnya ada diskusi sama Pak Rafli dan teman-teman. Jadi khusus April itu kita geser 1 minggu, tanggal 23 April ya. Cuman itu sedikit pengumuman. Dan saya 1-2 statement aja mengenai gerakan kita ini ya. Mungkin kan ada teman-teman kan baru kita berjumpa ya pada malam ini. Jadi visi kita di GKPR ini, Gerakan KPR, Kesadaran Peperangan Rohani, itu hanya satu visinya, yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran dari orang-orang percaya, kita semua, bahwa di dalam kehidupan kita ini sebetulnya berada dalam satu peperangan rohani, yang mana peperangan rohani ini tidak kelihatan. Ya, saya kebetulan tadi malam saya baca banyak buku sebetulnya. Kebetulan saya lagi membuat satu tugas. Nah, jadi kebetulan buku-buku ini adalah berkaitan dengan peperangan rohani. Nah, banyak sekali penemuan dari buku-buku yang saya baca kemarin semalam itu meneguhkan pengertian ini, bahwa banyak sekali, sebagian besar, kalimatnya itu adalah mengatakan bahwa sebagian besar manusia tidak menyadari bahwa terjadi suatu peperangan rohani yang sedang berlangsung, ya. Nah, jadi tidak menyadari hal itu terjadi. Jadi begitu rentannya kita. Nah, sedangkan peperangan rohani itu nyata ada, dan kita memerlukan perlengkapan persenjataan Allah. Itu di Efesus 6, 10 sampai 20 itu. Tapi itu nantilah, itu nanti Romo yang bidangnya mengenai itu. Jadi teman-teman kita ini, pertemuan kita ini hanya untuk menumbuhkan kesadaran aja. Nah, jadi kesadaran itu kita dorong, kita tumbuhkan, hati-hati gitu, cuman bermawas diri aja. Jadi fenomena yang kita lihat misalnya pertengkaran, berselisih pendapat, berorganisasi, ya, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik semua itu ada faktor iblis tahu melihat kita punya kelemahan dan masuk di sana. Eric Chan bilang keinginan daging kita itu menjadi saluran bagi iblis untuk masuk, untuk membuat kita terjerat, ditipu, digoda, dan jatuh dalam dosa, kita terbelenggu oleh dosa. Itu aja sih teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki. Baik, puji nama Tuhan. Ada lagi yang masih mau menyampaikan sesuatu? Kita bersyukur dan berterima kasih buat perjumpaan yang kita percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi adalah satu rancangan Tuhan yang akan membawa kepada kita
masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau orang kudus punya masa lalu, kita orang yang berdosa juga punya masa depan yang penuh dengan harapan dalam Kristus Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita berdoa, nanti kita akan dapat berkat dari Romo. Kita mau bersyukur buat apa yang boleh kita terima malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih Tuhan. Waktu di malam hari ini Engkau mengumpulkan kami, Engkau menyatukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami sebagai rasa syukur kami atas rahmat kehidupan yang Tuhan beri. Hari ini kami boleh bersaksi, hari ini kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Biarlah segala kesaksian ini Tuhan menguatkan kami dan membuat kami semakin percaya bahwa kami mampu menjadi lebih daripada pemenang untuk masuk ke dalam peperangan rohani kami dan keluar sebagai pemenang-pemenangnya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan malam hari ini. Kami yang berkumpul di tempat ini, berkati usaha kami buat beruntung dan berhasil Tuhan. Berkati setiap keluarga kami, istri, suami, anak-anak, cucu, mantu, semua satu keluarga kami. Kami percaya ketika kami berada di sini, keputusan kami untuk bertobat, maka seisi rumah kami akan terima keselamatan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan kami, orang-orang yang kami cintai yang mungkin sedang sakit Tuhan. Dengan kuasa bilur darah-Mu yang kudus kami terima dan kami ucapkan kesembuhan itu terjadi. Dan terjadi hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yang sedang kesulitan dalam pekerjaan, dalam perekonomian. Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan kami tahu kalau saat ini mungkin kami sedang mengalami titik terendah atau titik nol dalam kehidupan kami. Buat kami tetap setia untuk melangkah di dalam iman karena satu saat nanti kami dapat melihat pelangi kasih-Nya Tuhan. Buat kami mampu menunggu waktunya Tuhan terjadi dalam hidup kami dengan tetap taat dan setia. Di masa-masa pertobatan untuk menuju kepada perayaan kemenangan Tuhan di hari Paskah nanti, mampukan setiap kami di tempat ini Tuhan berpaling dari cara hidup kami yang lama dan kami mau menuju kepada cara hidup kami yang baru, yakni hidup hanya serupa dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau bertobat, kami mau merendahkan hati kami mau sungguh-sungguh menyerahkan semua hal keterpurukan kami, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami hanya kepada Yesus Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Yesus kami sanggup lakukan perkara yang besar. Malam hari ini kami sudahi perjumpaan kami, tetapi Roh Kudus-Mu akan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Maka kami mohon berkat-Mu tercurah kepada setiap kami melalui berkat dan perutusan dari Romo Hariliong. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semuanya, keluarga kita masing-masing, mereka kita doakan, mereka kita cintai. Selalu berada dalam berkat lindungan kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Dan kita mau menerima terus sukacita surga Tuhan nyata untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk setiap hal yang kita doakan malam hari ini. Mari bertepuk tangan bersyukur. Terima sukacita surga. Woo. Kami bersyukur buat berkat-Mu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Boleh lambai tangannya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak, katakan sukacita, Cinta surga nyata. Hey, penuhiku. Boleh lihat dua tangannya semua lambai buat Tuhan.
Haleluya, kau ada hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak. Sebab apa? Sukacita surga nyata penuhiku. Sebab sukacita surga, sukacita surga, Sukacita surga nyata. nyatakan sukacita surga nyata penuhiku. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan seisi rumah kita. Amin. Terima kasih Pak Hengki. Puji nama Tuhan. Terima kasih Romo Hari Liat. Iya.